Ketika malam tiba, hutan alas angker berubah menjadi tempat penuh rahasia dan ketakutan. Bagi mereka yang putus asa, hutan itu bukan sekedar hutan biasa, melainkan pintu menuju dunia lain. Dunia yang menjanjikan kekayaan tanpa batas, namun harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Harga sebuah nyawa, seolah tak ada artinya di dunia pesugihan. Kisah ini tentang seorang pria bernama Raka, yang merasa harta adalah satu-satunya jalan keluar dari semua masalah, terutama kemiskinan. Meskipun ia tahu keputusannya akan mengubah hidupnya menjadi mimpi buruk yang menyakitkan dan tak berujung. Raka adalah seorang pria sederhana. Ia menjalani hidupnya dengan menjadi pedagang keliling. Dengan penghasilan yang tak seberapa, bahkan terkadang ia harus bersimpuh di atas takdir yang membuatnya selalu kekurangan. Ia yang hidup bersama istri dan anak kecilnya di sebuah desa yang penuh dengan keramaian dan persaingan antar tetangga. Meskipun di sebuah desa, kehidupan warganya selalu mengutamakan kemewahan, gengsi, dan saling menunjukkan kekayaan masing-masing. Kehidupan Raka pun penuh dengan cobaan. Usaha kecilnya gulung tikar, hutang menumpuk, dan ia sering dihina oleh tetangganya karena kemiskinannya. Ketika anaknya jatuh sakit dan membutuhkan biaya pengobatan yang besar, Raka merasa tak ada lagi harapan. Dan di suatu malam, ketika ia sedang merenung sendirian di pos ronda, ia dikejutkan oleh seorang pria tua yang tiba-tiba saja memintanya untuk membantunya membawakan keranjang berisikan pisang dan beberapa buah. Raka pun langsung membantunya. Kayak ini mau dibawa kemana? Tanya Raka. Oh, sudah, kamu jalan saja. Nanti kalau sudah sampai, kamu akan aku kasih uang sebagai imbalan. Dan setelah 1 jam perjalanan mereka pun sampai di sebuah rumah tua yang masih terawat. Ternyata orang itu dikenal sebagai dukun desa sebelah. Seseorang yang tak sembarangan orang berani mendekatinya. Dukun itu seolah bisa membaca isi hati Raka, menatapnya dengan senyum misterius. Kalau kau butuh uang, aku tahu cara cepat mendapatkannya. Tapi cara ini bukan untuk orang yang berhati lemah, loh nak. Mata Raka langsung berkilat. Ia tahu cara yang dimaksud adalah pesugihan. Tapi ketakutan dan kekhawatirannya seolah tenggelam di tengah putus asa. Dukun itu bercerita tentang sebuah ritual yang bisa dilakukan di tengah alas keramat, di mana makhluk gaib akan datang memberikan kekayaan, namun tentunya dengan syarat. 5 hari kemudian, setelah memikirkan tawaran dukun itu, Raka akhirnya pun setuju. Di malam bulan purnama, ia dan dukun tersebut berangkat menuju alas keramat, membawa sesajen yang diminta. Dukun itu menyuruhnya untuk membawa darah ayam hitam, bunga kantil, dan kain merah sebagai persembahan. Tepat di tengah malam, mereka tiba di tengah hutan, di sebuah tempat terbuka yang dikelilingi pohon besar. Dukun itu menyalakan api dan mulai membaca mantra dalam bahasa kuno yang membuat Raka merinding. Di titik itulah ia mulai merasa ada sesuatu yang salah, tapi tak ada jalan untuk kembali. Dengan tangan gemetar, ia mengikuti arahan dukun tersebut, mengoleskan darah ayam ke tubuhnya dan meletakkan persembahan di tanah. Tiba-tiba suara angin menderu kencang dan dari balik pepohonan muncul sosok tinggi besar dengan mata merah menyala. Sosok itu berbicara dengan suara dalam yang menggema. Hai manusia, kau datang untuk mencari kekayaan, bukan? Tapi ingat, segala yang kau terima akan dibayar dengan jiwa. Raka pun hanya bisa mengangguk, memaksakan dirinya tetap tenang. Sosok itu mendekat dan menyentuh kepala Raka, membuatnya merasakan panas yang menjalar ke seluruh tubuh. Sosok itu kembali menghilang, dan dukun memberitahu bahwa permohonan Raka telah dikabulkan. Keesokan harinya, Raka menemukan sebuah kantong kain berwarna merah di depan pintu rumahnya. Kain itu dipenuhi dengan uang dan dengan emas. Dengan uang itulah ia bisa membayar hutangnya dan mengobati anaknya.
Sebagian uangnya ia gunakan untuk membangun sebuah toko yang cukup besar dan satu-satunya toko yang menyediakan segala kebutuhan warga desa. Hidupnya pun berubah drastis. Orang-orang di desanya kini memandangnya dengan terhormat, bahkan iri, dan Raka terus membangun beberapa usaha besar dan membeli rumah mewah. Kekayaannya pun terus mengalir tanpa henti. Dan di suatu malam ia mendengar suara bisikan yang memanggil namanya. Semakin lama semakin keras. Tubuhnya terasa berat, seperti ada yang menekannya, membuatnya sulit bernafas. Ketika ia memandang ke cermin, ia kadang melihat bayangan sosok tinggi besar di belakangnya, dengan mata merah menyala yang sama seperti yang ia lihat di hutan. Sosok gaib itu ternyata tak hanya menuntut nyawanya, tapi juga nyawa orang-orang terdekatnya. Dan di suatu malam yang gelap, anaknya yang masih kecil ditemukan meninggal di kamarnya tanpa sebab yang jelas. Raka sangat terpukul, kesedihan melanda keluarganya. Tapi Raka merasa ini adalah awal dari balasan perjanjian. Tak lama, istrinya juga mulai jatuh sakit, tak bisa disembuhkan oleh dokter manapun. Raka mencoba menemui dukun untuk meminta bantuan, namun dukun itu hanya tertawa. Dukun itu mengatakan bahwa perjanjian tak bisa dibatalkan. Dan sosok gaib itu kini berhak menuntut apa saja yang ia inginkan. Ketakutan dan keputusasaan Raka makin menjadi. Ia tahu semua ini karena ambisinya sendiri. Di kemudian hari, Raka memberanikan dirinya dan memutuskan kembali ke alas keramat, berharap bisa memohon belas kasihan dari sosok gaib itu. Sesampainya di sana, ia berteriak memanggil sosok tersebut, dan bayangan hitam dengan mata merah muncul kembali. "Kau datang untuk menyesali perjanjianmu, Raka? Manusia lemah. Harta yang kau inginkan telah kau terima, tapi nyawa dan jiwa adalah bayaranmu." Raka memohon, berlutut dan meminta agar makhluk itu berhenti mengambil orang-orang yang ia cintai. Namun sosok gaib itu hanya tertawa sinis dan mendekat padanya. "Harta dan nyawa tak bisa dikembalikan begitu saja. Kau telah menyerahkan segalanya kepadaku." Dan malam itu, sosok gaib tersebut mengambil nyawa terakhir yang tersisa, milik Raka sendiri. Raka yang terlena oleh kekayaan akhirnya harus membayar dengan nyawa orang-orang yang ia cintai, termasuk nyawanya sendiri. Ketika seseorang tergoda oleh harta tanpa memikirkan akibatnya, ia mungkin tak menyadari bahwa harga yang harus dibayar sangatlah mahal. Di tengah hutan alas keramat, perjanjian berdarah itu tetap hidup, menunggu orang-orang putus asa berikutnya yang berani mencobanya. Apakah Anda berani mencobanya sesuatu yang berbeda? Datanglah ke alas keramat tersebut.